Hari pertama, yakni tahap scoring. Scoring adalah membersihkan kain dari kotoran selama penyimpanan dan proses pabrik. Langkah awal yakni saya menuangkan 2 liter air, kemudian dengan memasukkan 1 sendok makan TRO, kemudian diaduk hingga berbusa seperti deterjen. Kemudian baru saya masukkan kedua kain blanket dan kain primissima atau kain dasar, kemudian saya kucek-kucek dan rendam selama 30 menit. Sambil menunggu 30 menit, saya membuat larutan untuk tahap mordanting. Nah, pada tahap ini saya menuangkan air 2 liter juga, kemudian menuangkan tawas 28 gram, kemudian soda ash atau soda abu 12 gram. Kemudian dilarutkan hingga larut. Setelah itu, tahap kedua yakni mordanting. Sambil menunggu tawas dan soda ash larut, saya membilas dan memeras kain yang sudah masuk proses scoring tadi untuk masuk pada tahap mordanting ini. Ini dia proses pembilasan dan pemerasan kain agar agak kering. Lalu celupkan kain yang sudah dibilas dan diperas tadi pada larutan tawas dan soda ash. Nah, ini dia kedua kain tadi. Kemudian saya celupkan. Dan saya tunggu hingga semalam. Hari kedua. Setelah kain direndam semalaman, kita masih pada tahap mordanting, namun di hari yang kedua. Sebelum mendidihkan air sisa rendaman, saya memeras kain yang sudah direndam selama semalaman agar seluruh air rendaman pada kain dapat terkumpul semua. Setelah itu, saya tuang air tersebut pada panci yang digunakan untuk merebus kain. Nah, air hasil rendaman tadi saya rebus hingga mendidih dengan menggunakan api kecil. Setelah itu, saya masukkan tawas dan soda ash sesuai takaran pada hari pertama. Namun, untuk menghindari reaksi luapan air secara tiba-tiba, saya memasukkan tawas dengan sedikit demi sedikit. Setelah itu, baru saya masukkan soda ashnya, kemudian sambil diaduk hingga larut. Setelah itu, baru kita masukkan kedua kain yakni kain dasar dan kain blanketnya pada larutan yang sudah kita didihkan tadi. Setelah itu, saya rebus kedua kain tersebut selama 1 jam, sambil diawasi, yakni tidak ditinggal. Setelah 1 jam perebusan, matikan api kompor dan tutup panci, serta rendam selama 2 hari, yakni hari ketiga dan hari keempat pembuatan batik ekoprint. Hari keempat, pembilasan kain setelah direndam selama 2 hari, yakni hari ketiga dan keempat. Saya mengangkat kain yang sudah direndam, kemudian saya bilas hingga bersih, setelah itu saya peras dan kain siap digunakan. Kemudian langkah selanjutnya yakni merebus 1 kg pewarna alam, yang saya gunakan yakni Jolawe. Yang pertama saya menuangkan 3 liter air pada panci yang digunakan untuk merebus. Kemudian saya masukkan 1 kg Jolawe dan tunggu hingga air rebusan menjadi 1,5 liter. Setelah air rebusan berkurang, masukkan garam dapur 1,5 sendok makan, kemudian aduk hingga rata. Setelah itu, tambahkan soda ash 15 gram. Kemudian aduk lagi. Setelah semua tercampur rata, langkah terakhir yakni menyaring hasilan agar terpisah antara air dengan jolawenya. Setelah menyaring, saya memeras jolawe yang masih basah dengan kain bekas agar air yang masih terkandung dalam jolawe dapat dikeluarkan semuanya. Hari kelima, saya melakukan langkah pencelupan kain pada pewarna alam yang sudah diekstraksi, yakni untuk membuat background batik. Masukkan kain dasar ke dalam panci yang berisi pewarna alam jolawe, kemudian tekan-tekan kain hingga terendam, dan biarkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, saya angkat dan peras searah ke bawah, hingga airnya menetes, kemudian peras hingga tidak ada air yang menetes. Setelah memeras kain dasar yang sudah diwarna background tadi, langkah selanjutnya saya membentangkan plastik meteran di atas lantai, kemudian saya meletakkan kain dasar tadi di atas plastik tersebut
Kemudian saya rapikan kain agar benar-benar membentang sempurna. Setelah itu, saya tata dedaunan yang sudah agak layu dan sudah dibersihkan dan dikeringkan dengan lap, yakni ditata di atas kain dasaran yang sudah dibentangkan. Setelah itu, saya membuat campuran untuk kain blanketnya, yakni 1 sendok makan tunjung dilarutkan dengan 2 liter air pada ember. Kemudian saya rendam selama 15 menit. Setelah 15 menit, saya peras hingga tidak ada tetesan airnya. Setelah itu, saya bentangkan kain blanket yang telah direndam tunjung tadi di atas kain yang sudah ditata. Kemudian saya rapikan hingga tidak ada lekukan. Selanjutnya, saya tutup di atasnya dengan plastik yang membentang. Usahakan tidak ada lekukan. Setelah itu, saya injak-injak perlahan permukaan kain yang sudah dilapisi plastik tadi, yakni merata ke seluruh bagian sampai terlihat tekstur daun dari luar plastiknya. Setelah diinjak-injak, saya gulung kecil melingkar dari ujung ke ujung. Kemudian saya gulung kembali hingga menjadi lontongan. Dari lontongan tadi, kemudian saya lakban melingkari sisi hingga kuat. Setelah lontongan ekoprint sudah jadi, saya memulai persiapan merebus dengan panci kukus. Pertama, saya mendidihkan air, kemudian taruh gulungan lontong ekoprint di atas tarangan panci. Kemudian kukus selama 2 jam, yakni dihitung sejak menaruh lontong ekoprint di atas tarangannya. Setelah 2 jam, waktunya membuka lontongan ekoprint. Pertama, biarkan agak dingin terlebih dahulu, kemudian buka secara perlahan dari bagian demi bagian. Kemudian, angin-anginkan kain yang telah dibuka dari lontongannya tadi hingga kering. Setelah kedua kain tersebut kering, fiksasi kedua kain tersebut dengan 2 liter air yang diberi tawas 28 gram. Kemudian rendam selama 15 menit sampai dengan 1 jam. Selanjutnya saya mengangkat dan memeras kain tersebut dan terakhir diangin-anginkan hingga kering. Dan batik ekoprint sudah jadi.